Halo Sobat Ikan, ada yang tahu nggak ini ikan apa ya? Em, bukan gabus yang itu, tapi gabus yang ini. Di Indonesia, ikan gabus dikenal dengan banyak nama, yaitu yang pertama adalah arwan atau haruan, yang kedua adalah kocolan, yang ketiga adalah bogo, yang keempat adalah bayong, yang kelima adalah licingan, dan yang keenam adalah kutuk. Klasifikasi ikan gabus. Ikan gabus termasuk ke dalam kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Actinopterygii, ordo Perciformes, famili Canidae, dan spesies Canas striata. Nah, kemudian morfologi ikan gabus. Bentuk tubuh ikan gabus yaitu memanjang. Nah, permukaan tubuhnya dan kepalanya ditutupi oleh sisik tebal dan permukaannya kasar. Sirip punggung pada ikan gabus panjang yang dasarnya mencapai pangkal ekor. Permulaan sirip ini di atas atau sedikit di belakang sirip dada. Nah, kepala ikan gabus berbentuk seperti kepala ular. Pada sisi badan mempunyai pita warna berbentuk mengarah ke depan. Nah, sirip dada pada ikan gabus lebih pendek daripada bagian kepala di belakang mata. Umumnya, bagian punggung tubuh ikan gabus berwarna gelap dan pada bagian perut atau abdominal berwarna putih. Nah, ikan gabus memiliki sirip ekor berbentuk bundar atau ronde. Struktur anatomi organ dalam ikan gabus. Yang pertama, ada jantung ikan gabus. Selanjutnya, ada hati. Dan di dekat hati ada kantuk empedu yang berwarna kehitaman. Kemudian, ada lambung dan usus. Nah, saluran usus ini akan terus menyambung sampai keluar di bagian anus. Lalu, ada pankreas yang berbentuk memanjang, mirip seperti usus, tetapi tidak menyambung ke saluran apapun. Selanjutnya, ada jaringan ikat yang membentuk gelembung renang. Nah, di bawah jaringan ikat itu terdapat ginjal yang berwarna kehitaman dan terdiri dari dua, di sebelah kanan dan kiri. Kemudian ada juga limpa dan yang terakhir ada gonad yang berwarna keputihan. Selanjutnya, ada struktur anatomi di bagian kepala yang terdiri dari insang dan labirin. Berikut adalah letak dan fungsi organ. Yang pertama ada insang, terletak pada sisi kanan dan kiri maupun atas kepala ikan, yang berfungsi untuk bernafas dan sebagai alat untuk menyimpan cadangan makanan saat udara berada di tempat yang rendah oksigen. Lalu ada jantung, terletak di bagian belakang dasar lengkung insang, yang terakhir berfungsi untuk memompa dan menerima darah. Yang ketiga ada mata, terletak di atas kepala ikan, berfungsi sebagai alat untuk penglihatan. Lalu ada ginjal, terletak menempel di tulang belakang ikan, yang berfungsi untuk menyaring darah. Lalu ada lambung, terletak di antara esofagus dan usus, yang berfungsi sebagai alat pencernaan makanan dan sebagai alat penampung makanan. Usus terletak di antara lambung dan lubang anal, yang berfungsi sebagai tempat terjadinya penyekapan zat-zat makanan. Lalu ada anal, berfungsi sebagai tempat pengeluaran makanan dalam bentuk feses, yang terletak di dekat sirip anal. Lalu ada hati dan empedu, terletak di dekat perut dan esofagus, yang berfungsi sebagai alat kelenjar pencernaan yang memiliki empedu sebagai penetrasi racun. Lalu ada esofagus, terletak di antara mulut dan lambung, yang berfungsi sebagai penghantar makanan dari mulut menuju lambung.